Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang persamaan eksponensial, yaitu materi matematika peminatan ya. Materi matematika peminatan kelas 10. Ada beberapa soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Yaitu mari kita bahas sama-sama. Itu soal pertama ini 1/P 1/1 tambah P pangkat 5 kali 1/1 kurang P pangkat min 7 dikali P kurang 1/1 tambah P pangkat min 6 sama dengan. Bagi Ananda ingin mencoba, silakan terlebih dahulu di pause dulu videonya. Kalau sudah mencoba, mungkin setelah menjawab dilihat pembahasannya. Oke, akan kita bahas di sini setelah Anda mencoba mempause dan mencobanya. Nah, soal ini tampaknya rumit, tapi ini akan bisa diselesaikan kalau kita benar-benar menguasai sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponensial. Nah, bagian yang ini dulu Ananda. 1/1 tambah P pangkat 5. Itu bisa kita jabarkan menjadi apa? Nah, kalau dia pecahan dan adalah 1 per, maka itu pangkatnya bisa berubah menjadi min ya. Berarti itu akan menjadi 1 tambah P pangkat berapa jadinya? Pangkat min 5. Nah, kan lebih mudah bentuknya ya. Nah, dikali dengan ini. Naik juga ke atas. Min jumpa dengan min menjadi, ya, benar sekali. Berarti di sini 1 kurang P pangkat berapa jadinya? Pangkat 7. Nah, kan naik 1 kurang P-nya, maka dia akan menjadi min. Min berjumpa dengan min, berarti menjadi positif ya. Nah, dan kemudian kita bisa membuat ini kan 1 per P kurang 1 per 1 tambah P pangkat 6 ya. Karena dikalikan dengan yang di bawah ini bisa kalikan ke 1 ke atas, maka ini bisa langsung kalau kita ingin merubah pangkatnya menjadi positif, pindah saja posisi ini, P kurang 1 nya ke bawah, 1 tambah P nya ke atas, dan pangkatnya berubah menjadi positif. Nah, kan kira-kira gambarannya seperti ini. Misalnya A per B, misalnya A per B pangkat min N lah. Pangkat min N, kalau kita buat ilustrasinya, berarti kan ini akan menjadi 1 per A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini kan bisa naik ke atas. Ini akan menjadi B pangkat N per A pangkat N. Atau bisa kita tulis B per A pangkat N. Nah, itulah alasannya kenapa kalau kita buat pangkatnya itu dari min, berupa pecahan bentuknya seperti ini, kita pindahkan posisinya, pangkatnya berubah tanda. Kan dari sini A per B pangkat min N. Kalau pindah posisinya B ke atas dan A nya ke bawah, berarti pangkatnya itu berubah tanda. Maka ini akan menjadi apa? 1 tambah B 1 tambah B pangkat 6 ya, pangkat 6 per P kurang 1 pangkat 6 ya. Pindah posisi langsung kita kalikan ke dalam, berarti B pangkat N per A pangkat N gitu ya. Nah, di sini ada enggak yang sama nih? Ada enggak yang sama? Ada kan? Di sini 1 tambah P pangkat min 5 dan di sini 1 tambah P pangkat 6. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti untuk 1 tambah P, basisnya 1 tambah P ini, berarti tinggal jumlahkan pangkat.
berarti min 5 tambah 6, berarti 1 ya. Nah, berarti di sini 1 ditambah P pangkat 1, tak usah ditulis. Dan bagian yang ini 1 kurang P pangkat 7, dan di sini P kurang 1 pangkat 6. Sama enggak basisnya nih? Di sini 1 kurang P, di sini P kurang 1 pangkat 6. Tidak sama basisnya ya. Tapi dengan memanipulasinya kita bisa menyamakan basisnya. Nah, coba perhatikan di sini. P kurang 1 pangkat 6. Oke, sorry. Ini P kurang 1 pangkat 6. 6. Itu sama enggak kita buat seperti ini? Kita keluarkan saja minnya. Min. Kita samakan dengan ini. 1 kurang P. 1 kurang P. Ya. Pangkat 6. Nah, coba kita kalikan ke dalam. Min kali 1, min 1. Min kali min, positif P. Kan sama kan? Sama kan akhirnya? Nah, di sini akan min 1, min 1. Kalau dipangkatkan dengan genap, yaitu pangkatnya min 1 pangkat 6 jadinya ya. Min 1 pangkat 6. Min 1 pangkat 6 dikali dengan 1 kurang P pangkat 6. Nah, di sini akan menjadi positif ya. Nah, berarti di sini 1 kurang P, 1 kurang P pangkat 6. Nah, jadi P kurang 1 itu sama saja dengan 1 kurang P pangkat 6, karena bisa kita keluarkan minnya. Dan minnya itu jika dipangkatkan dengan pangkatnya yang genap, maka akan sama. Nah, berarti yang ini bisa kita ganti, yang bagian yang di sini itu kan akan sama saja dengan 1 kurang P pangkat 6. Pangkat 6. Nah, sekarang sudah sama basisnya, yaitu 1 kurang P, di sini 1 kurang P juga. Ini kan berupa pembagian ya, pembagian. Berarti 1 kurang P pangkat 7 dibagi dengan 1 kurang P pangkat 6. Berapa jadinya? Berarti 1 dikurang 1 kurang P pangkat 1 ya. Nah, 1 kurang P pangkat 1. Ini penjabarannya, ada yang tahu penjabarannya? Penjabarannya adalah ini, tinggal kalikan, ini sama saja bentuknya A plus B kali A min B, A minus B, itu akan sama dengan A kuadrat dikurang A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sama saja bentuknya seperti ini. Berarti ini kan 1 kuadrat dikurang P kuadrat ya. 1 kuadrat adalah 1 dikurang P kuadrat, yaitu terdapat pada option yang B ya. Oke, ini bentuk-bentuk sifat-sifat eksponensial yang Anda pelajari di SMP, perlu dibahas-bahas lagi ya, karena penggunaannya sangat berguna di sini. Oke, ini soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua. Jika P sama dengan X pangkat 3/2 ditambah X pangkat setengah dikali X pangkat sepertiga dikurang X pangkat min sepertiga dan Q X pangkat setengah tambah X pangkat min setengah kali X kurang sepertiga, maka P per Q adalah. Nah, kalau kita coba-coba soal ini, silakan Anda mencoba dulu, mana tahu tertarik dan tertantang mengerjakan bentuk soal seperti ini. Silakan Anda pause dulu soalnya dan mencoba. Setelah mencoba baru menjawab soal ini pada option berapa jawabannya. Oke, setelah Anda mencoba mungkin kita lanjutkan pembahasannya. Nah, mungkin ada yang mencoba mengalihkan ya satu persatu, kalikan ini kali sini dan kali ini. Nah, ini sangat ribet sekali, maka kita gunakan manipulasi matematika. Kita pakai teknik manipulatif. Kita pakai teknik-teknik manipulasi matematika dalam mengerjakannya. Oke, kita tulis saja karena yang ditanya adalah P per Q. Nanti kita tulis P per Q
itu akan sama dengan, nah P kan kita adalah X pangkat 3/2. Ini pergerakannya sangat lambat sekali. 3/2 bentar, 3/2 ditambah X pangkat 1/2, kita kurung dulu, dikali dengan X pangkat 1/3, 1/3 dikurang dengan X pangkat min 1/3 ya, min 1/3 per nah yang di bawah Q-nya adalah X pangkat setengah, X pangkat 1/2 ditambah X pangkat min setengah, X pangkat min setengah kedua dikali dengan X pangkat 1 ya, kali X kurang 1/3 ya, X pangkat 1/3 per 3. Nah di sini kalau kita lihat ini bisa nggak 3/2 dibagi dengan 1/2? Tidak bisa ya, karena di sini operasinya operasi penjumlahan. Kalau operasinya di sini perkalian baru bisa. Sementara di sini operasinya penjumlahan. Kalau kita kalikan ke dalam pun akan sangat ribet sekali, akan menghasilkan X pangkat 1/6 ya jadinya. Nah, kita harus pandai-pandai melihat sifat dari eksponensial, yang mana jika pangkatnya basisnya sama dan itu adalah perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Curiga nggak dengan bentuk X pangkat 3/2 ditambah X pangkat setengah per X pangkat 1/2 dan X pangkat min 1/2? Curiga nggak bentuknya? Nah, oke, kalau Anda curiga, mungkin ada di situ yang bisa kita keluarkan ya. Kita pakai sifat distributif dalam mengerjakan soal ini. Kita pakai sifat distributif. Kira-kira berapakah yang bisa kita keluarkan supaya ini yang bagian yang di atas ini dengan bawah ini sama? Kita coba buat aja dulu sama ya. X pangkat setengah ditambah X pangkat 1/2. Nah kita kalikan dengan sesuatu nanti di luar ya, biar sama itu, per nah X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat min setengah. Nah, adakah sesuatu di luar ini kita bisa kita kalikan sehingga bentuknya sama dengan yang di atas ini? Kali berapa kira-kira? Ini pangkat min setengah ya, biar sama ya. Ini min setengah. Nah, coba kita kalikan dengan X pangkat 1. Sama nggak dengan yang di atas? Coba kita kalikan ya. Berarti X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Berarti 1 tambah setengah 3/2. Oke. Kemudian X pangkat 1 dikali dengan X pangkat min setengah. Berarti 1 ditambah dengan min setengah. Berapa jadinya? Adalah setengah. Nah, jadi pada bagian ini kita keluarkan saja X pangkat 1-nya. Ya, kita keluarkan X saja pangkat 1-nya. Sehingga yang atas dengan yang bawah ini menjadi sama. Sehingga nanti bisa dicoret. Nah, seperti itu ya cara manipulatifnya. Coba lihat bagian kedua. Anda coba bisa teliti enggak bentuknya, mana kira-kira yang bisa dikeluarkan kira-kira, yang sehingga bentuk yang atas dan bawah ini sama dan bisa dicoret. Nah, coba triknya adalah dengan melihat manakah yang lebih kecil pangkatnya.
mana yang lebih kecil pangkatnya, berarti itu yang kita pertahankan. Sepertiga dengan 1, berarti dari 1 ini kan 1 kan lebih besar, 1 ini akan bisa kita keluarkan. Nah, seperti itu triknya ya. Berarti ini X pangkat sepertiga, nanti kita yang bawah itu kita buat juga X pangkat sepertiga, dikali berapa supaya hasilnya sama dengan yang di atas. X pangkat min sepertiga, di sini juga kita harus buat ya, X pangkat sepertiga juga. Nah, jadi triknya lihat manakah pangkat yang lebih kecil, itu yang kita pertahankan bentuknya, kali X pangkat min sepertiga. Nah, pada bagian bawah ini berapakah X pangkat berapa yang akan bisa kita keluarkan sehingga bentuknya sama? Coba perhatikan. Di sini X pangkat sepertiga. Ditambah berapakah supaya hasilnya berpangkat 1? Kira-kira Ananda. Yaitu X pangkat 3/2. 3/2. Nah, kalau 2/3 maksudnya ya, biar sama penyebutnya itu kita buat 2/3. 2/3 ya. Kan 2/3 tambah sepertiga hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian 2/3 dikali dengan min sepertiga adalah sepertiga yang ini ya. Sepertiga yang ini. Nah, coba kita tes lagi. 2/3 kali X pangkat 2/3 kali X pangkat sepertiga adalah X pangkat 3/3 atau X pangkat 1. Ini dia bentuknya. Kemudian X pangkat 2/3 dikali dengan X pangkat min sepertiga, 2 dikurang 1 jadinya ya, berarti positif sepertiga, berarti yang ini. Jadi dari X kurang X pangkat sepertiga ini yang kita keluarkan adalah X pangkat 2/3. Jadi bentuknya lebih sederhana. Kemudian ini bisa kita coret karena sama, ini juga bisa kita coret karena sama. Berarti P per Q itu akan tinggal di sini X per X pangkat 2/3. Nah, berarti itu sama saja X pangkat 1 dikurang 2/3 ya, X pangkat 1 kurang 2/3. Berarti X pangkat 3/3 kurang 2/3 adalah X pangkat sepertiga. Atau bisa kita buat di sini akar pangkat 3 dari X pangkat 1 ya. X pangkat 1 di sini adalah 3. Terdapat pada option yang A. Oke, ini adalah soal SIMAK UI ya. Kalau Anda tahu ini termasuk soal SIMAK UI, soal ujian masuk ke Universitas Indonesia. Inilah tipe soal dari eksponensialnya. Oke, selesai nomor 2. Kita bahas soal yang ketiga. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Masih tentang sifat-sifat eksponensial. Jika diketahui A positif, B dan positif dan A tidak sama dengan B, maka ini A tambah B pangkat min 1 kali A pangkat min 2 kurang B pangkat min 2 per A pangkat min 1 B pangkat min 1 A B pangkat min 1 kurang A min 1 B adalah. Ini terlihat rumit, tapi jika kita tahu trik-trik dari penggunaan sifat-sifat eksponensial, maka soal ini akan lebih mudah. Oke, kita pakai saja sifat-sifat eksponensial mengerjakannya. Ini berpangkat min. Jika berpangkat min, kita bisa buat dia menjadi pecahan ya. Berarti ini A tambah B pangkat min 1 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 1 per A tambah B pangkat 1 ya, tapi pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian nah di sini ada A pangkat min 2 dan dikurang B pangkat min 2 pun itu bisa kita buat dia menjadi pangkatnya menjadi positif, tapi jadi 1 per ya. Ini 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat ya. Kita tulis saja menggunakan sifat-sifat eksponensial. Per A pangkat min 1 berarti 1 per A ya. 1 per A ditambah B pangkat min 1 itu menjadi 1 per
1 per B ya, dikali dengan A kali B pangkat min 1, itu kan B nya kan jadi 1 per, berarti ini bisa buat menjadi A per B ya, A per B dikurang A pangkat min 1, berarti 1 per A ya, dikali dengan B, berarti ini menjadi B per A. Nah sampai sini kita menggunakan sifat dari 1 per A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N ya. Nah ini kita selesaikan dulu. Yang bagian sini ini ada berupa pecahan. Ingat kalau pecahan kita bisa pakai cara cepat ya. Ini dikali ini dulu, A kali B kuadrat, kemudian ini dikali silang, ini dikali silang ya. Berarti bentuk ini menjadi 1 per A tambah B kali dengan ya, ini B kuadrat dikurang A kuadrat ya, jadinya A kuadrat per A kuadrat kali B kuadrat. Oke, ini penjumlahan pecahan ya, Anda harus betul-betul paham tentang penjumlahan pecahan. Ini penjumlahan pecahan lagi, 1 per A tambah 1 per B, tinggal yang bawah kita kalikan saja A kali B, kemudian ini kali ini kita kali silang ya, berarti ini menjadi A tambah B per A kali B ya, AB. Nah ini kita kurang saja, dikali dengan ini A per B dikurang B per A. Seperti biasa penjumlahan pecahan kita kalikan saja, di bawah kita kalikan, kemudian kita kali silang. Berarti ini menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat per A kali B ya, AB. Oke. Nah tinggal kita kalikan pecahan yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang di bawah. Kita lanjutkan di sini saja ya. Berarti ini menjadi 1 dikali B kuadrat kurang A kuadrat, tinggallah di sini B kuadrat dikurang A kuadrat per, nah A ini kita buat per dulu, per A tambah B di sini kan A kuadrat kali B kuadrat, kita tulis saja A kuadrat B kuadrat. Oke, per, nah yang di atas kita kalikan di atas, yang bawah dengan yang bawah, berarti A tambah B kali dengan A kuadrat ya, kita kurang saja A kuadrat dikurang B kuadrat per A kali B kali A kali B ya, berarti tinggal di sini A kuadrat B kuadrat ya, kita kalikan di sini A kali A kuadrat, B kali B kuadrat. Nah pada pecahan kalau posisinya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah bisa dicoret. Nah di sini kita perhatikan ada A kuadrat per B kuadrat posisinya di bawah, di sini A kuadrat per B kuadrat juga posisinya di bawah, berarti posisi ini bisa kita coret. Nah ya bisa dicoret karena posisinya sama-sama di bawah. Kemudian ada enggak kira-kira yang bisa dicoret lagi? Nah di sini B kuadrat kurang A kuadrat, di sini A kuadrat kurang B kuadrat, bisa enggak dicoret? Bisa, tapi kita keluarkan dulu minnya. Jadi bentuk yang ini nih kan bisa kita buat min ya, min A kuadrat dikurang B kuadrat ya, bentuk yang B kuadrat kurang A kuadrat ya, posisinya sama-sama di atas, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah ini A kuadrat kurang B kuadrat. Nah tinggallah hasil coretan kita adalah tinggal di atas di sini min 1 ya, min 1 per ya, ini kita buat dulu min 1 ya, kita letak kami aja 1 di sini, min 1 per apa yang tinggal lagi di bawah ini adalah tinggal A tambah B ya, per yang bagian ini tinggallah di sini A tambah B lagi ya, A tambah B per 1. Nah
Dalam pecahan yang biasa buat perkalian atau penyumlahan pembagian pecahan, misalnya ada X per Y dibagi dengan sorry ini Y ya, bagi dengan M per N misalnya, itu bisa kita buat jauh kali jauh per dekat kali dekat. Nah gitu caranya kalau bapak tuh buat triknya seperti itu. Jauh kali jauh berarti X kali M, X kali N maksudnya, X kali N per Y kali M ya, Y kali M. Nah sama halnya dengan ini, jauh kali jauh per dekat kali dekat, 1 kali min 1 ya, min 1 per ini ya, jauh kali jauh 1 kali 1 per dekat kali dekat, dekat kali dekatnya A tambah B kali A tambah B, berarti sini A tambah B dikuadratkan. Nah sampai sini ada enggak jawabannya? Ada ya, ini pada option yang A. Jadi jawabannya adalah yang untuk soal ini yang tepat jawabannya adalah bagian yang A ya. Jadi ingat satu pecahan kalau dia sama-sama posisinya di bawah, pecahan per pecahan sama-sama posisinya di bawah, itu bisa dicoret. Kalau misalnya kita buat A per B kali M misalnya ya, B kali M, dan di sini ada misalnya D per C kali M. Nah ini kan sama-sama M, sama posisi di bawah pecahannya, M ini bisa dicoret. Nah kalau misalnya di sini ada A misalnya, sama-sama posisi A di atas, ini pun bisa dicoret. Ini konsep pecahan sudah Anda harus sudah betul-betul paham tentang operasi pecahan, pembagiannya, perkaliannya, dan segala macamnya ya. Oke, ini jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option yang A. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke, ini soal selanjutnya yaitu persamaan fungsi eksponensial yang mana basisnya berbentuk fungsi dan pangkatnya pun berbentuk fungsi. Nah, kalau kita lihat bentuk soalnya, coba kita pandang dia sebagai sebuah fungsi ini sebagai angka, kapan dia pernyataannya benar. Nah misalnya seperti ini ya, kita ilustrasikan. Misalnya diketahui fx pangkat gx, fx pangkat gx sama dengan 1 ya, bentuknya itu fx pangkat gx sama dengan 1. Nah kapan pernyataan ini benar? Nah yang pertama kita tahu bahwa bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Ini anggap fx, ini anggap gx. Nah jadi kita buat syarat-syaratnya. Syarat pertama, dia berpangkat bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah sama dengan 1. Nah jadi gx itu akan sama dengan 0 ya, sama dengan 1, hasilnya berpangkatannya adalah 1. Nah dengan syarat apa? Dengan syarat yang ini, basisnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ini fx ya, berarti fx nya tidak boleh sama dengan 0 ya, ada buat syaratnya ya, syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh syaratnya sama dengan 0? Kan gx kita asumsikan dengan 0, berarti 0 pangkat 0, 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi, jadi kita harus buatkan syaratnya. Berarti pangkatnya sama dengan 0 dan basisnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah yang kedua, kita coba daftarkan semua syaratnya dulu. Yang kedua, ketika apa ini akan bernilai benar, yaitu ketika basisnya ini bernilai sama dengan 1 ya, berarti fx sama dengan 1 berpangkat apapun pasti dia hasilnya 1 berpangkat 1 juta, 1 berpangkat setengah, 1 berpangkat berapapun, hasilnya pasti sama dengan 1, maka tidak perlu kita buat syarat ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, masih ada kemungkinannya dia ini benar, bahwa yang ini basisnya bernilai min 1, fx nya bernilai min 1, basis ya, bernilai min 1 dengan ada syaratnya,
dengan syarat pangkatnya itu bernilai genap ya, bernilai genap. Nah, bernilai genap berarti gx-nya haruslah genap. Gx harus genap. Genap. Atau sebuah pecahan di mana pembilangnya itu bernilai genap. Misalnya kita dapatkan nanti misalnya min 1. Setelah kita uji dapatlah pecahannya, kita dapat pecahannya misalnya 8/3 misalnya. Fokus di sini 8. 8 ini kan genap. Pasti hasilnya sama dengan 1. Mari kita coba. Misalnya berarti kan ini pangkat min 1 pangkat 8 jadinya ya. Min 1 pangkat 8. Di sini 3. Kan hasilnya kan sama dengan 1 ya. Akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1 ya. Jadi kita buat syaratnya. Boleh berupa genap atau pecahan yang pembilangnya genap. Pecahan yang pembilangnya genap. Pembilangnya genap. Pembilangnya genap. Nah, dengan menggunakan syarat ini kita akan menyelesaikan soal yang diberikan. Syarat yang pertama adalah gx-nya harus sama dengan 0, yaitu pangkatnya bernilai sama dengan 0. Dengan syaratnya adalah basisnya tidak boleh sama dengan 0. Basisnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kita ambil saja ini dulu pangkatnya 2x kuadrat ya. 2x kuadrat dikurang 2 itu sama dengan 0. Jadi kalau ada syarat itu wajib kita uji ya. Jadi kita selesaikan dulu baru diuji. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 2. Berarti ini x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, pemfaktoran yang ini bisa kita buat x kuadrat kurang 1 itu bisa kita buat pandang di a kuadrat kurang b kuadrat. Itu sama dengan a tambah b kali a kurang b ya. Berarti ini menjadi x tambah 1 dikali dengan x kurang 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, di sini kita buat dapatlah di sini x-nya sama dengan min 1, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Oke. Dapatlah di sini x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Kan ada syarat nih, ada syarat wajib kita uji. Kalau ada syarat wajib kita uji. Kita ujikan ini yang x yang kita dapatkan ke fx-nya. Apakah dia menghasilkan 0 atau tidak? Jadi harus kita coba. Nah, fx kita kan ini 3x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Kalau dia menghasilkan 0 berarti dia tidak memenuhi. Karena dia akan membentuk menjadi 0 pangkat 0 ya. Kita uji dulu, uji x sama dengan min 1 ke kemana kita uji? Kita uji ke basisnya yaitu 3x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Apakah menghasilkan 0? Kita coba. Berarti 3 kali 1 3, min 5 dikali min 1 positif 5 ya jadinya. 5 ditambah 1 9 ya. 3 tambah 5 8 tambah 1 9. 9 tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1 memenuhi. Oke. Kita coba satu lagi yang x sama dengan 1. Apakah juga memenuhi? Kita ujikan x sama dengan 1 ke basisnya. Basisnya adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 ya. Nah, kita ujikan. Berarti 3 kali 1 3 dikurang 5 min 2 tambah 1. Itu min 1 ya. Min 1 tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0, maka untuk x sama dengan 1 juga memenuhi.
Ya, kalau misalnya kita dapat di sini sama dengan 0, misalnya setelah kita uji dapat sama dengan 0, berarti khusus yang X sama dengan 1 dia tidak memenuhi. Kalau seandainya setelah diuji kita peroleh sama dengan 0, berarti cuma satu saja yang memenuhi dari dua ini. Ya, jadi kita coba satu per satu. Jika dia tidak sama dengan 0, maka dia memenuhi. Jika sama dengan 0 salah satunya, berarti cuma sebagian HP-nya yang memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Kita perbesar dulu papan tulisnya biar muat. Oke, papan tulisnya sudah kita perbesar ya tadi. Ini mohon maaf di pause dulu karena diperbesar papan tulisnya biar muat. Ini untuk syarat pertama sudah kita kerjakan. Nah, untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi yang kita pahami adalah bahwa basisnya itu bernilai 1. Fx sama dengan 1 ya, tanpa syarat. Jadi kalau tidak ada syarat tidak perlu kita uji. Nah, basisnya. Jadi kita tahu bahwa soal tadi basisnya adalah ini. Soalnya 3 ini ya, kita geser dulu. 3x kuadrat ini basisnya. Berarti di sini 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 ya. Tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini tanpa syarat ya. Ini bisa kita kerjakan. 3x kuadrat kurang 5x tambah 1 sama dengan 1. 1 dengan 1 sama dengan, habis ya. 3x kuadrat kurang 5x jadinya. 3x kuadrat dikurang 5x. Ini kita 5x sama dengan 0. Ini bisa kan difaktorkan? Kita keluarkan saja x-nya. Berarti x dalam kurung 3x kurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini pembuat nolnya di sini adalah x sama dengan 0. X sama dengan 0 atau satu lagi x sama dengan 5 per 3 ya. 5 per 3. Ini karena tidak ada syarat sudah yakin, sangat yakin kita ini jawabannya langsung memenuhi tanpa syarat. Dia karena tidak ada syarat makanya dia langsung memenuhi. Ya, ini untuk syarat yang kedua. Satu lagi untuk syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga kita buat yaitu ya basisnya bernilai min 1. Fx-nya bernilai min 1 dengan syarat pangkatnya tadi gx ya. Ini wajib kita uji karena ada syarat. Gx-nya itu berupa genap ya. Genap atau pecahan yang pangkatnya yang pembilangnya itu genap ya. Kita pandang saja pangkatnya itu genap. Nah, kita tahu bahwa basisnya ini tadi ya 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 sama dengan min 1. Kita proses 3x kuadrat dikurang 5x ini pindah ya ke sini menjadi positif 2 ya. Positif 2 itu sama dengan 0. Nah, ini 3 kali 2 hasilnya positif 6. Jika dikali hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya min 5. Berapakah bilangannya? Oke, benar sekali ya. Berarti 3x kuadrat dikurang min 3 dengan min 2 ya. Kalau min 6 dengan 1, min hasil perkaliannya. Sementara di sini positif. Yang cocoknya lah min 3x dan min 2x. Kurang 2x kita pecahkan saja min 5x itu menjadi min 3x kurang 2x ya. Ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa kita keluarkan 3-nya 3x ya. 3x dalam kurung x dikurang 1 ya. Karena di sini x kurang 1, pasti di sini juga x kurang 1. X kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini 2 ya, berarti supaya di ini benar, berarti di sini kita tambahkan min 2. Min 2 kali x min 2x min 2 kali min 1 positif 2. Ini tinggal kita ambil 3x kurang 2-nya. Berarti di sini 3x kurang 2 dikali dengan
X kurang 1 sama dengan 0. Nah, dapatlah di sini X-nya sama dengan 2/3. 2/3 atau X-nya itu sama dengan 1. Nah, wajib kita uji. Harus kita uji. Kemana kita uji? Harus kita ujikan ke GX-nya, apakah menghasilkan genap atau tidak. Atau berupa pecahan yang mana pembilangnya itu haruslah genap. Nah, kita ujikan ke GX. GX kita di sini GX ya. 2x kurang 2x kuadrat dikurang 2 ya. GX-nya ini. Harus kita ujikan ke 2x kuadrat kurang 2 apakah menghasilkan genap atau tidak. Kalau dia tidak genap berarti tidak memenuhi. Sekarang kita uji. Kita uji X sama dengan 2/3 ke GX kita tadi adalah 2x kuadrat kurang 2 ya. 2x kuadrat kurang 2. Nah, kalau kita coba buat, berarti 2 dikali 4/9 ya. 4/9 dikurang 2. Berarti ini menjadi 8/9. 8/9 dikurang 2 ya. Nah, berarti ini kalikan ke sini 9 kali 2 18, 8 kurang 18 min 10. Min 10/9. Nah, min 10/9. Min 10 ini bilangan genap enggak? Genap. Maka karena ini genap, maka untuk X sama dengan 2/3 memenuhi. Boleh kita uji ya. Kan kita tahu fx-nya bernilai min 1 ya. Berarti min 1 pangkat min 10/9. Apakah menghasilkan 1? Nah, sini kita uji. Nah, ini kan menjadi 1 per min 1 pangkat min 1. Apakah menghasilkan 1 atau tidak? Pangkat 10/9. Kalau kita buatkan akar 1 per akar pangkat ini 9 dari min 1 pangkat 10 ya. Min 1 pangkat 10. Min 1 pangkat 10 kan 1. 1 pangkat 10/9. Berarti 1/1 itu bernilai sama dengan 1 ya. Benar ya. Makanya untuk ini pecahan juga benar. Tinggal dipandang saja bagian pembilangnya apakah dia genap atau tidak. Ini genap berarti dia memenuhi. Jadi untuk X sama dengan 2/3 memenuhi. Uji juga untuk X sama dengan 1 kita uji juga. X sama dengan 1 kita uji. Berarti 2x kuadrat kita ujikan ke pangkatnya. Berarti 2 kali 1 kuadrat 2 ya. 2 kurang 2 sama dengan 0. Kan bilangan genap ya karena bisa dibagi 2. 0. 0 genap. Karena 0 ini genap, 0 bagi 2 kan bisa. Karena ini genap, berarti untuk X sama dengan 1 juga memenuhi. Untuk X sama dengan 1 juga memenuhi. Oke. Sudah selesai kita uji semuanya. Dapatlah kita jawabannya di sini. Kita buatkan urutannya sesuai dengan urutan garis bilangan ya. Yang paling kecil di sini kita dapatkan min 1. Min 1, kemudian berapa lagi? Ini ya 0. Kemudian ada 1 di sini ya. 2/3 dulu ya. 2/3 di sini ya. Kemudian ada 1 di sini ada, di sini juga ada. Karena tertulis 2 kali, cukup sekali saja kita tulis. Kemudian 5/3. Nah, inilah HP-nya yang kita dapatkan. Kita lihat pada option berapakah jawaban ini. Kita lihat optionnya. Oke, ini optionnya. Terdapat pada option yang min 1,0, 2/3, 1, 5/3. Terdapat pada option yang E. Yang ini ya. Oke. Sudah selesai. Kita lanjutkan untuk satu soal lagi, pembahasan persamaan eksponensial.
Oke, kita lanjutkan pembahasan soal yang terakhir, soal yang kelima ya. Akan kita bahas soal ini. Yang mana bentuk soal ini berupa pangkatnya yang sama, basisnya yang berbeda. Akan kita coba daftarkan kapan pernyataannya akan bernilai benar ya. Ini X basisnya di sini X tambah 1, di sini basisnya 2X tambah 3. Pangkatnya sama ya. Pangkatnya sama-sama X kuadrat ditambah 7X tambah 10, X kuadrat tambah 7X tambah 10. Kalau kita buatkan bentuknya ya, misalnya fx fx di sini gx ya, gx. Nah, kan beda ya, pangkatnya sama. Kita misalkan dengan hx, misalnya hx, di sini hx ya. Kapan pernyataan ini benar? Nah, yang pertama, pernyataannya akan benar ketika fx-nya sama dengan, ketika fx itu sama dengan gx, tanpa syarat ya, berapapun, karena pangkatnya sudah sama. Nah, ketika fx sama dengan gx, mati dia akan sama tanpa ada syarat, jadi tidak perlu diuji ya. Yang kedua, akan menilai benar kapan? Ketika fx-nya, fx sama dengan min gx ya, min gx, tapi ada syarat, ada syaratnya, dengan syarat hx-nya bernilai genap. Hx bernilai genap atau berupa pecahan tadi seperti yang contoh sebelumnya, genap. Nah, ilustrasi bentuk yang kedua ini bisa dipandang seperti ini. Kan misalnya kita punya 2 sama 2 pangkat 10 misalnya. Sama nak nilainya dengan min 2 pangkat 10? Sama kan? Nah, ini kan min 1 dipangkatkan genap kan positif 1 ya. Kali 2 kan sama jadinya. Dengan syarat hx-nya genap. Atau berupa pecahan, pecahan pun boleh ya. Pecahan di sini pun boleh. Karena misalnya di sini misalnya kita dapat di sini 5 pangkat 4/3 lah, misalnya 4/3. Sama nak nilainya dengan min 5 pangkat 4/3. 4/3. Nah, kalau kita jabarkan ini pasti sama hasilnya dengan 5 pangkat 4/3. Kita coba ya. Nah, di sini kan sama saja bentuknya, akar 5 pangkat 4, di sini 3. Nah, di sini akar min 3 ya. Min 3 pangkat 4 ya. Ini min 5 ya, sorry. Min 5. Ini tertulis seperti di 3 ya, harusnya 5 ya. Karena min 5. Min 5 pangkat 4/3. Kan 5 pangkat min 5 pangkat 4 kan positif ya, sama dengan yang ini ya. Nah, jadi syaratnya harus kita buat. Dan syarat yang ketiga, ini harus kita buatkan syarat yang ketiga juga. Nah, syarat yang ketiganya adalah ketika pangkatnya ini bernilai sama dengan 0 ya. Pangkatnya bernilai sama dengan 0, tapi ada syaratnya, bahwa basisnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Berarti pangkatnya ini ya, pangkatnya berarti hx-nya, hx itu akan sama dengan 0 kan, pernyataannya benar ya. Misalnya 7 pangkat 0 sama enggak dengan nilainya 9 pangkat 0? Kan sama-sama dengan 1 nilainya ya. Tapi dengan syarat di sini fx dan gx-nya, fx tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0, dan gx juga tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 dia tidak terdefinisi ya. Nah, jadi ini kita anggap ini fx, hx, ini gx, ini hx ya. Kan kita coba jelaskan di sini. Kita jawab ya. Syarat yang pertama dulu tanpa syarat di sini adalah fx sama dengan gx. Fx kita x tambah 1, gx kita adalah 2x tambah 3. Berarti syarat yang pertama fx sama dengan gx ya.
fx sama dengan gx. Nah, di sini x tambah 1 sama dengan 2x tambah 3 sama dengan 2x tambah 3. Nah, di sini pindah ya, 2x pindah ke sini menjadi min x ya. Min x sama dengan, di sini 1 pindah ke sini, berarti 3 kurang 1, tinggal di sinilah 2. Berarti x sama dengan min 2. Ini tanpa syarat, tidak perlu kita uji, langsung saja, berarti ini langsung memenuhi karena tanpa syarat. Ya, ini tanpa syarat. Nah, syarat yang kedua kita coba, syarat yang kedua fx sama dengan min gx ya. Berarti ini x tambah 1 sama dengan min ya. Gx kita adalah 2x tambah 3. 2x tambah 3 tambah 3. Berarti di sini x tambah 1 sama dengan min 2x kurang 3. Nah, di sini pindahkan ke sini menjadi 3x ya. 3x sama dengan, di sini pindah ke sini menjadi min 4 ya. Min 4. Berarti x sama dengan min 4 per 3. Nah, harus kita uji ke hx dengan syarat hx-nya haruslah bernilai genap atau berupa pecahan yang mana pembilangnya itu bernilai genap. Berarti ujikan x sama dengan min 4 per 3 ke hx-nya, pangkatnya. Apakah nanti bernilai genap atau tidak? Ya, ujikan ke x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Nah, berarti kan ini 4 per 3 ya dikuadratkan, berarti 16 per 9 ya, 4 kuadrat ya, ditambah 7 kali min 4 per 3, berarti 7 kali min 4 min 28 ya, berarti ini jadi min 28 per 3 ditambah dengan 10. Nah, ini kita samakan saja penyebutnya. 16 per 9 dikurang ya, ini dikalikan dengan 3, berarti di sini 4, 3 dikali 2 6 ya, tambah 2 8 ya, 84 per 9 ya, karena kita kalikan 3 kali 3 ya, dan ditambah dengan ini kita buat sama penyebutnya 90 per 9 sudah sama penyebutnya ya. Ini min 84 tambah 96 ya, 6 tambah 16 itu 22 ya, 22 per 9. Nah, pandang ini genap kan, genap. Karena pembilang dari pecahan ini genap, maka untuk x sama dengan 2 per 3 juga memenuhi. Ini memenuhi ya, 2 per 3 untuk min 2 dan min 4 per 3 memenuhi. Nah, kita perbesar dulu papan tulisnya biar muat. Oke, kita geser saja ke sini. Jadi lihat ya, untuk pangkatnya itu menghasilkan genap atau pecahan yang mana pembilangnya itu bernilai genap. Nah, untuk syarat yang terakhir adalah pangkatnya itu bernilai sama dengan 0, yaitu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, hx-nya sama dengan 0, hx sama dengan 0. Dengan syarat fx dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. F dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena 0 berpangkat 0 tidak terdefinisi. Nah, kita ambil pangkatnya di sini adalah x kuadrat ditambah 7x tambah 10 ya. X kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Oke, tambah 10 sama dengan 0. Oke. Ini kita faktorkan x tambah 2 ditambah x tambah 5 ya. Nah, x tambah 5
sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2, atau X-nya sama dengan min 5. Nah, ini dapat X min 2 dengan min 5 harus kita ujikan ke Fx dan Gx, yang mana tidak boleh hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, kita ujikan untuk X sama dengan min 2 dulu. X sama dengan min 2. Sama dengan min 2 kita ujikan ke Fx. Harus kita ujikan kedua-duanya ya. Ujikan ke X tambah 1 ya tadi ya. Soalnya ini. Oke, X tambah 1. X tambah 1 dan harus kedua-duanya diuji ya. 2X tambah 3. Nah, kira-kira menghasilkan 0 enggak? Berarti min 2 tambah 1 min 1. Dan ini min 2 kali 2 min 4 tambah 3 min 1. Tidak sama dengan 0 ya. Ini kedua-duanya tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Maka karena dia tidak sama dengan 0, X sama dengan min 2 memenuhi. Oke. Kita ujikan juga yang X sama dengan min 5. Min 5. Ujikan X sama dengan min 5. Kalau satu misalnya dapat hasilnya 0, sebelahnya lagi tidak sama dengan 0, tidak memenuhi, dia harus kedua-duanya karena syaratnya dan ya. Kalau dan itu harus berlaku kedua-duanya. Kalau untuk yang bentuk yang ini ya, untuk yang syarat ketiga kan dan, berarti haruslah keduanya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya kita dapat yang sebelahnya di sini misalnya 0, di sini misalnya tidak sama dengan 0, berarti tidak memenuhi. Karena tidak terdefinisi tidak sama dengan angka ya, tidak memenuhi. Harus kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Ujikan X sama dengan min 5 ke X tambah 1 dan 2X tambah 3. X tambah 1 dan 2X tambah 3. 2X tambah 3. Nah, masukin ke sini berarti min 5 tambah 1 min 4 tidak sama dengan 0. Ini min 10 tambah 3 ya. Berarti min 7 tidak sama dengan 0 juga. Ini keduanya tidak sama dengan 0. Karena dia tidak sama dengan 0, maka untuk X sama dengan min 5 memenuhi. Oke, jadi ada sebanyak ini HP-nya. Min 2, min 4/3, min 2, min 5. Min 2 dua kali tertulis. Berarti HP kita adalah di sini, kita tulis di bawah saja ya. Kita kasih ruang sedikit. Jadi HP-nya adalah sesuai urutan garis bilangan lah ya. Min 5, kemudian min 2 dan min 4/3 ya. Min 4/3. Nah, HP-nya ini. Tapi yang ditanya bukan HP ya. Kita baca soalnya. Nah, di sini jika anggota himpunan penyelesaian dengan X adalah bilangan bulat. Nah, jadi ini minta di sini adalah bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat. Dari persamaan ini. Dan jadi bilangan bulat itu dijumlahkan hasilnya berapakah? Jadi HP kita adalah min 2, min 5, min 4/3. Bilangan bulat di sini adalah min 2 dan min 5. Kebetulan di sini bulatnya negatif ya. Berarti kita ambil saja min 2 dengan min 5. Min 2 ditambah dengan min 5. Min 5 sama dengan min 7. Ya, terdapat pada option yang D. Yang ini ya. Oke. Sudah cukup pembahasan kita 5 soal. Semoga bisa bermanfaat dan betul-betul dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanya pada kolom komentar atau chat Bapak langsung untuk materi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.